Dengan saya Hana Nova absen 13, saya Nafas Munyaminum absen 24, saya Salsabila absen 29, saya Fadil Jaya 17. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan habis bila digunakan secara terus-menerus. Macam-macamnya adalah matahari. Matahari adalah sumber utama bagi kehidupan manusia. Matahari dapat dikonversi ke bentuk energi, seperti panas dan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Energi listrik yang dihasilkan oleh modul sel surya pada siang hari, selain digunakan saat siang, juga disimpan dalam baterai untuk digunakan pada malam hari. Komponen SHS. Pada instalasi panel surya, sistem sel surya membutuhkan perangkat-perangkat sebagai berikut. Modul panel surya, regulator, baterai, inverter. Instalasi SHS. Instalasi pemasangan SHS harus didahului dengan perhitungan kebutuhan energi listrik rumah tangga yang akan menjadi pedoman banyaknya komponen panel surya yang dibutuhkan. Menentukan model sel surya, menentukan banyaknya baterai. Manfaat energi matahari bagi kehidupan makhluk hidup, di antaranya menghangatkan, panas hari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. Sebagai penghemat energi listrik. Angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin bisa diubah menjadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Mengutip buku Ekologi Lingkungan, penggunaan energi angin dimulai sejak abad ke-7 oleh bangsa Persia yang menggunakan kincir angin untuk menggiling padi, memotong kayu, dan menghasilkan bentuk energi mekanik lainnya. Berikut manfaat energi angin antara lain sebagai berikut. 1. Menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Mendorong perahu layar agar dapat berjalan. 3. Membantu proses pengeringan pakaian. Air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hydropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air. Pada bagian bawah bendungan terdapat turbin pada lubang-lubang saluran air. Fungsinya untuk mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik untuk generator listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut hidroelektrik. Meningkatnya penggunaan energi air dapat mengurangi penggunaan sumber energi konvensional, yaitu dari bahan bakar fosil. Adapun manfaat energi air adalah sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik, keperluan transportasi, wisata, dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup atau mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik termasuk sampah organik. Biomasa perlu dikonversikan agar dapat digunakan sebagai sumber energi. Mengutip Publik Institut Pertanian Bogor, secara umum, teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembakaran langsung, konversi termokimiawi, dan konversi biokimiawi. Pembakaran langsung merupakan teknologi yang paling sederhana karena caranya langsung membakar biomasa. Beberapa biomasa perlu dikeringkan terlebih dahulu untuk diidentifikasi untuk kepraktisan dalam penggunaan. Konversi termokimiawi merupakan teknologi yang memerlukan perlakuan termal untuk memicu terjadinya reaksi kimia dan menghasilkan bahan bakar. Sedangkan konversi biokimiawi merupakan teknologi konversi yang menggunakan bantuan mikroba dan menghasilkan bahan bakar. Energi biomasa juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa.